Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk siswaku. Untuk materi hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi memahami huruf dan angka dan juga etiket pada gambar teknik otomotif, khususnya di SMK Negeri 1 Kejobong. Untuk mata pelajaran gambar teknik otomotif, guru pengampu Afif Pamuji SPD. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai garis-garis. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan membahas bab ini mengenai angka dan huruf. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, saya ingat kembali bagi siswaku yang belum melaksanakan atau belum mengikuti pembelajaran pada materi berikutnya, mohon maaf, materi yang sebelumnya. Untuk penjelasan materi sudah saya share di grup tim dan juga di akun YouTube. Silakan untuk dipelajari karena nantinya untuk tes materi yang diteskan adalah materi yang saya share di grup tim dan di YouTube, sehingga kalian bisa mempelajari dengan baik agar kalian dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Baik, saya lanjut untuk materi pada hari ini. Yang pertama adalah huruf dan angka pada gambar teknik otomotif, khususnya di gambar teknik otomotif kendaraan ringan. Untuk ukuran huruf dan angka pada sketsa gambar dan gambar teknik mempunyai ketentuan yang sama, yaitu standar ISO atau International Standard of Organization. Ada dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Yang pertama adalah huruf besar, yang kedua huruf kecil, yang ketiga jarak jauh, yang keempat jarak tiap garis, yang kelima jarak tiap kata, yang keenam adalah jarak atau lebar huruf. Untuk huruf besar, kodenya dikodekan dengan kode H untuk tipe A, sedangkan kode yang tipe B juga dikodekan dengan huruf H. Untuk yang berikutnya adalah huruf kecil. Untuk skalanya adalah 10/14, kodenya H, sedangkan yang untuk tipe B yaitu 7/10 kali H. Yang berikutnya adalah jarak di tiap huruf, yaitu yang kode tipe A 2/4 kali H. Yang berikutnya tipe B yaitu 2/10 kali H. Sedangkan yang berikutnya adalah jarak tiap garis, yaitu tipe A 20/4 H, yang tipe B 14/10 kali H. Yang berikutnya adalah jarak tiap kata 6/14 kali H, sedangkan yang tipe B 6/10 kali H. Untuk yang selanjutnya adalah lebar huruf 1/14 kali H. Jadi kalau misal kita pengen menggambarkan sebuah garis, sebuah huruf, nantinya jarak atau margin antar huruf itu juga harus dipastikan semuanya sama. Karena apa? Kita menggunakan standar ISO, yaitu Standard of International atau Standard International of Organization gitu. Untuk yang berikutnya adalah mohon maaf. Untuk yang berikutnya adalah dicontohkan apabila suatu huruf dan angka mempunyai tinggi huruf atau besar huruf 7 mm, maka didapatkan data sebagai berikut. Huruf besarnya kalau misal kita 7 mm di tipe A, maka di tipe B sama, yaitu 7 mm apabila kita mengacu dengan data yang tadi ini. Huruf besar H di tipe A
dan di tipe B juga H, maka diperoleh 7 mm di tipe A apabila kita menggambar dengan 7 mm, dan di tipe B juga sama yaitu 7 mm. Sedangkan di huruf yang kecil yaitu adalah 5 mm, sedangkan di tipe B 4,9 mm, selisih 1 mm. Yang berikutnya adalah jarak tiap huruf di tipe A 1 mm, kalau di tipe B 1,4 mm. Dan berikutnya ini bisa dibaca sampai di lebar huruf, jarak tiap kata, jarak tiap garis memiliki perbandingannya masing-masing. Semua perbandingan tersebut mengacu pada standar internasional. Yang berikutnya adalah model huruf dan angka. Model dan huruf angka tegak jenis huruf Arial, karena pada jenis huruf pada komputer itu sangat banyak. Untuk yang kita contohkan adalah huruf Arial, karena kalau misal kita sebagai juru gambar sebenarnya kita menggunakan aplikasi yang berbentuk software yang digunakan kita untuk menggambar. Karena kita masih belajar, kita bisa gunakan manual untuk penggambarannya. Namun walau kita secara manual, nantinya kita harapkan dapat menghasilkan gambar yang maksimal, yang mendekati sesuai dengan gambar yang kita gambar. Baik, untuk yang Arial kita contohkan ada huruf kapital dari A sampai I, dari J sampai P dan seterusnya sampai Z, dari angka 1 sampai 0. Ini tegak. Untuk tipe yang besar atau huruf kapital, sedangkan Arial yang kecil sama seperti ini bisa dilihat, untuk angkanya tetap sama. Yang menjadi pembeda adalah untuk tipe yang huruf non kapital atau kecil, bisa dilihat di sini. Untuk yang kapital semuanya kita menggunakan kapital. Kapital seperti sini kita menggunakan seperti EYD. Kalau misal kita menggambar, menulis keterangan, silakan diawali dengan huruf kapital, sedangkan untuk yang selanjutnya silakan menggunakan huruf kecil. Yang berikutnya adalah kemiringan atau sudut yang dihasilkan masing-masing huruf. Contoh, kita pengen menulis dengan font Arial, kita bisa menggunakan kemiringan 15 derajat atau 68 derajat. Maksud derajat di sini adalah kemiringan dari masing-masing huruf. Kalau yang pertama tadi ini tegak 90 derajat, sedangkan untuk yang kemiringan yang dicetak miring, kita bisa menggunakan 15 atau 60 derajat di masing-masing huruf. Untuk tipe font atau jenis huruf yang digunakan itu menyesuaikan sesuai dengan yang digunakan. Namun untuk yang sering digunakan adalah kita menggunakan huruf Arial, karena huruf Arial dapat dicetak dengan baik, memiliki ketegasan masing-masing huruf. Jarak antara huruf di sini dari A, huruf B, huruf C, dan huruf D, antara yang dicetak miring sama yang dicetak tegak itu tetap sama. Contoh, kita pengen kita antar jarak A sama B katakanlah 3 mili, maka ketika kita pengen mencetak dengan jenis font miring, maka dari A ke B itu juga mili. Jadi jarak tidak terpengaruh karena kemiringan suatu huruf. Ingat, jarak antar huruf itu tidak dipengaruhi oleh kemiringan suatu huruf. Sehingga sama apabila kita mencetak tegak, baik tegak ataupun miring, itu jarak antar huruf harus sama gitu. Baik yang tebal dan yang tipis. Yang berikutnya adalah batas area gambar. Batas area gambar
Pada gambar sketsa yang mengacu kepada standarisasi gambar teknik, ketika kita melakukan penggambaran pada sebuah kertas, maka kita harus mempunyai batas wilayah penggambaran yang dibatasi dengan garis tepi. Batas garis tepi di sini yang dibuat adalah sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk ukuran batas garis tepi sisi kiri biasanya lebih lebar. Yang seperti yang saya sampaikan di materi yang sebelumnya, bahwa kenapa di sebelah kiri dibikin lebar, karena itu digunakan sebagai penjilidan agar gambar yang dibikin tidak tertutup saat dilakukan penjilidan. Ukuran batas garis tepi sisi kiri biasanya lebih lebar. Kita contoh menggunakan, katakanlah kita menggunakan sebelah kiri 2 cm, sebelah atas kita menggunakan 1 cm, kanan 1 cm, dan sebelah bawah juga 1 cm. Untuk penempatan atau posisi kertas ada 2 jenis, yaitu vertikal dan horizontal, atau posisi berdiri dan posisi tidur. Untuk khusus kertas A4 hanya satu yang diperbolehkan posisinya, yaitu posisi berdiri. Sedangkan untuk yang posisi A3, A2, A1, atau A0 bisa menggunakan kedua posisi, yaitu posisi miring atau posisi berdiri. Untuk etiket letaknya tetap sama, diletakkan di pojok kanan bawah sesuai dengan kaidah yang dalam penggambaran etiket. Saya ingatkan kembali, khusus untuk kertas A4 itu yang digunakan hanya posisi berdiri, sedangkan yang A3, A2, A1, dan A0 boleh menggunakan posisi berdiri maupun miring gitu. Yang berikutnya adalah margin dari wilayah penggambaran. Contoh, kita tampilkan sebuah gambar ada margin yang berdiri, ada panjang dan lebar. Ini panjang lebar kertas. Yang berikutnya margin A, margin B, margin C, dan margin D. Itu yang A di sebelah kiri adalah contoh kita menggunakan 2 cm, sedangkan yang atas, yang B, itu 1 cm, dan yang C adalah 1 cm, dan yang D bagian bawah adalah 1 cm. Berikutnya kita posisikan kertas pada posisi tidur atau miring. Untuk A tetap di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan yang B tetap di sebelah atas, yang C sebelah kanan, dan yang D adalah sebelah bawah. Sedangkan untuk jaraknya tidak terpengaruh apabila kita memutar posisi kertas gambar. Untuk yang sebelah kiri tetap di sebelah kiri, atas tetap di sebelah atas, dan bawah juga tetap di bawah. Tidak mempengaruhi posisi huruf pada kertas gambar. Tidak mempengaruhi posisi margin pada kertas gambar. Yang berikutnya adalah tabel data batas margin yang sesuai dengan standar ISO atau International Standard of Organization. Yang pertama adalah A0. Apabila kita menggambar margin adalah 20, maka
sisi atas atau sisi B itu jaraknya adalah 10 atau 1 cm, sedangkan yang C juga sama 1 cm, dan yang D juga sama 1 cm. Untuk A0, A1, A2, dan A3 itu batas marginnya sama, sedangkan khusus untuk A4 dan A5 di sebelah kiri yaitu 20 mm atau 2 cm, sedangkan untuk yang atas, kanan, dan bawah itu menggunakan 5 cm. Itu kalau kita menggambar sesuai dengan ketentuan standar internasional atau ISO. Apabila kita pengen menggambar pada saat kita latihan, nanti untuk margin dapat ditentukan oleh guru pengampu masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Namun apabila kita pengen menggambar sesuai dengan ISO, ini adalah ketentuan yang ditentukan untuk di masing-masing margin. Yang berikutnya adalah kepala gambar atau etiket. Kepala gambar di sini berfungsi menghasilkan atau menunjukkan informasi gambar yang digambar oleh seorang juru gambar. Kepala gambar atau etiket adalah suatu identitas yang dapat menjelaskan berbagai keterangan atau pendukung sebagai pelengkap gambar. Berisi informasi dari penggambar, kapan waktu digambar, siapa pemeriksanya, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari. Di dalam etiket biasanya tercantum nama penggambar, pemeriksa gambar, nama instansi yang mengeluarkan, menerbitkan judul gambar, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya nanti kalian bisa menggambar etiket dengan baik. Ini contohnya adalah etiket yang biasa dipakai dalam penggambaran teknik. Pertama, jarak atau panjang dari etiket adalah 185 untuk panjangnya, sedangkan tingginya adalah 4 cm. Untuk tingginya 4 cm, panjangnya adalah 185. Yang berikutnya adalah untuk macam etiket ini masuk ke judulnya, nanti tergantung kalian menggambar yang mana. Katakanlah kalian menggambar baut, maka judul yang kalian tulis adalah menggambar baut atau menggambar mur dan lain sebagainya, disesuaikan dengan judul yang kalian buat pada gambar. Yang berikutnya adalah SMK, nanti adalah nama instansi yang kalian buat, yaitu kalian berada di SMK Negeri Kejobong, maka kalian isi di sini SMK Negeri 1 Kejobong. Ini ada GB 01 per job 1 A4, nanti bisa diisi keterangan gambar. A4 ini adalah kode kertas yang digunakan. Job 1 adalah job ke-1, nanti job bisa berubah menyesuaikan dengan urutan. Kalau misal kita masuk ke job 2, maka di sinilah job 2. Gambar ke berapa? Ini gambar ke-1. Tuh. Yang berikutnya adalah skala. Ini ada tulisan skala. Skala yang digunakan nanti disesuaikan. Misal kita tulis 1/1, maka pada skala kita tulis 1.21, artinya 1:1. Yang berikutnya adalah digambar. Digambar nanti ada keterangan nama kalian, diisi nama kalian, nama lengkap. Terus di sini ada tanggal penggambaran, disesuaikan dengan kalian kapan waktu menggambar. Yang berikutnya adalah diperiksa, nanti ini diisi oleh pemeriksa atau diisi oleh guru. Yang berikutnya dilihat, nanti juga diisi oleh guru pengampu atau guru mata pelajaran. Yang berikutnya untuk etiket yang selanjutnya sama, tipe yang berikutnya adalah 185
untuk panjangnya tetap sama walaupun beda jenis. SMK letaknya juga sama, macam etiket ini judulnya, ini nomor, gambar, ini kertas yang digunakan. Yang menjadi pembeda adalah di sini terdapat kolom keterangan. Kolom keterangan nanti bisa diisi oleh guru pengampu pada mata pelajaran gambar teknik otomotif. Di sini ada simbol proyeksi. Simbol proyeksi di sini ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nanti menyesuaikan. Ini ada skala dan lain sebagainya, sama seperti pada contoh gambar etiket yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah kalian nanti akan saya tugaskan tugas pertama yaitu menggambar garis. Kalian harus menyediakan alat-alat gambar yang sudah saya tentukan. Ketika kalian sudah memiliki, nanti kalian bisa menggambar dengan baik dan gambar kalian akan saya nilai satu persatu, mulai dari kerapian kertas dan lain sebagainya, semuanya akan saya nilai. Untuk siswa yang sudah menyetorkan atau yang belum, silakan saya tunggu sampai batas waktu yang saya tentukan di Teams. Silakan untuk dilengkapi, karena nantinya ketika kita melakukan materi gambar teknik, kita adalah jobnya menggambar, sehingga kalian harus memiliki alat gambar yang saya tentukan. Untuk materi hari ini sudah cukup. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa bertanya di tim untuk lebih lanjut. Dan apabila nanti ada tugas, silakan untuk dikerjakan dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.